Halo, perkenalkan nama saya Christine Tiweri, NPM 1214201210236, kelas D, Program Studi Keperawatan, Fakultas Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 dari dosen pengampu Ibu Grace J. Wakano, SKEP, MKEP, Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Maluku 2021. Di sini kita akan masuk. Yang pertama adalah pengertian sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal terdiri dari kata muskulo yang berarti otot dan kata skeletal yang berarti tulang. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh. Skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh yang terdiri dari tulang dan sendi. Yang berikut adalah sistem muskulus atau otot. Sistem otot terdiri dari otot, fascia, dan tendon. A. Fungsi sistem muskuler. Adapun fungsi sistem muskuler atau otot meliputi hal berikut ini. 1. Pergerakan. Otot menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. 2. Penopang tubuh dan mempertahankan postur. Otot menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau saat duduk terhadap gaya gravitasi. 3. Produksi panas. Kontraksi otot-otot secara metabolis menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Kita akan bahas yang pertama adalah otot. Otot dibedakan menjadi otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Yang pertama, otot rangka. Otot rangka merupakan otot lurik, volunteer, dan melekat pada rangka. Karakteristik otot rangka sebagai berikut. A. Serabut otot sangat panjang, sampai 30 cm, berbentuk silindris dengan lebar berkisar antara 10 mikron sampai 100 mikron. B. Setiap serabut memiliki banyak inti yang tersusun di bagian perifer. C. Kontraksinya sangat cepat dan kuat. Fungsi otot rangka adalah berkontraksi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh lebih dekat ke tulang yang melekat pada otot. Sebagian besar otot rangka melekat pada dua tulang di sepanjang sendi, sehingga otot berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tulang lebih dekat satu sama lain. Yang kedua adalah otot polos. Otot polos merupakan otot tidak berlurik dan involunter. Jenis otot ini dapat ditemukan pada dinding berongga seperti kandung kemih dan uterus, serta pada dinding tuba seperti pada sistem respiratorik, pencernaan, reproduksi, urinarius, dan sistem sirkulasi darah. Fungsi dari otot polos yaitu sebagai penggerak bolus makanan pada saluran pencernaan, sebagai pengendali aliran darah dan tekanan darah pada sistem kardiovaskular, dan juga pengatur aliran urin pada ginjal dan sistem berkemih. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung merupakan otot lurik yang disebut juga otot serat, lintang, involunter. Karakteristik otot ini hanya terdapat pada jantung. Otot jantung mempunyai sifat bekerja terus-menerus setiap saat tanpa henti, tapi otot jantung juga mempunyai masa istirahat, yaitu setiap kali berdenyut. Otot jantung merupakan penyusun dinding jantung dan memiliki fungsi untuk memompa darah baik menuju jantung maupun sebaliknya, sehingga terjadi sirkulasi darah. Ini adalah gambar 3 jenis otot, yaitu yang pertama otot jantung, otot rangka, dan otot polos. Yang berikut adalah tendon. Tendon adalah tali atau urat daging yang kuat yang bersifat fleksibel yang terbuat dari fibrous, protein, atau kolagen. Tendon berfungsi melekatkan tulang dengan otot atau otot dengan otot. Berdasarkan cara melekatnya pada tulang,
tendon dibedakan sebagai berikut. A. Origo, merupakan tendon yang melekat pada tulang yang tidak berubah kedudukannya ketika otot berkontraksi. B. Inersio, merupakan tendon yang melekat pada tulang yang bergerak ketika otot berkontraksi. Yang berikut adalah ligamen. Ligamen adalah pembalut atau selubung yang sangat kuat yang merupakan jaringan elastis penghubung yang terdiri atas kolagen. Ligamen membungkus tulang dengan tulang yang diikat oleh sendi. Beberapa tipe ligamen adalah sebagai berikut. 1. Ligamen tipis. Ligamen pembungkus tulang dan kartilago, merupakan ligamen kolateral yang ada di siku dan lutut. Ligamen ini memungkinkan terjadinya gerakan. 2. Ligamen jaringan elastik kuning, merupakan ligamen yang dipererat oleh jaringan yang membungkus dan memperkuat sendi, seperti pada tulang bahu dengan tulang lengan atas. C. Sistem skeletal atau rangka. 1. Tulang. Sistem rangka adalah bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan atau kartilago sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Tulang sebagai alat gerak pasif karena hanya mengikuti kendali otot. Akan tetapi, tulang tetap mempunyai peranan penting karena gerak tidak akan terjadi tanpa tulang. Tubuh kita memiliki 206 tulang yang membentuk rangka. Salah satu bagian terpenting dari sistem rangka adalah tulang belakang. Fungsi dari sistem skeletal atau rangka adalah: A. Penyangga berdirinya tubuh, tempat melekatnya ligamen-ligamen, otot, jaringan lunak, dan organ, dan membentuk kerangka yang berfungsi untuk menyangga tubuh dan otot-otot yang melekat pada tulang. B. Penyimpanan mineral atau kalsium dan fosfat dan lipid yellow marrow atau hemopoiesis. C. Produksi sel darah atau red marrow. D. Pelindung, yaitu membentuk rongga melindungi organ yang halus dan lunak serta memproteksi organ-organ internal dari trauma mekanis. E. Penggerak, yaitu dapat mengubah arah dan kekuatan otot rangka saat bergerak karena adanya persendian. Klasifikasi tulang. 1. Tulang rawan atau kartilago terdiri atas 3 macam, yaitu: yang pertama, tulang rawan hyalin, bersifat kuat dan elastis, terdapat pada ujung pipa. Kedua, tulang rawan fibrosa, yaitu memperdalam rongga dari tulang panggul dan rongga glenoid dari skapula. Yang ketiga, tulang rawan elastik, yaitu terdapat dalam daun telinga, epiglotis, dan faring. 2. Tulang sejati atau osteon. Tulang bersifat keras dan berfungsi menyusun berbagai sistem rangka. Permukaan luar tulang dilapisi selubung fibrosa atau periosteum, lapis tipis jaringan ikat atau endosteum melapisi rongga sumsum dan meluas ke dalam kanalikuli tulang kompak. Secara mikroskopis, tulang terdiri dari beberapa komponen berikut ini. A. Sistem Hevers atau saluran yang berisi serabut saraf, pembuluh darah, dan aliran limfe. B. Lamela, lempeng tulang yang tersusun konsentris. C. Lacuna atau ruangan kecil yang terdapat di antara lempengan-lempengan yang mengandung sel tulang. D. Kanalikuli adalah memancar di antara lacuna dan tempat difusi makanan sampai ke osteon. Yang berikut sel penyusun tulang. Tulang tersusun oleh sel osteoblast, osteosit, dan osteoklast. 1. Osteoblast merupakan sel tulang muda yang menghasilkan jaringan osteosit dan mengekresikan fosfatase dalam pengendapan kalsium dan fosfat ke dalam matriks tulang. 2. Osteosit, yaitu sel-sel tulang dewasa yang bertindak sebagai lintasan untuk pertukaran kimiawi melalui tulang yang padat. 3. Osteoklast, yaitu sel-sel yang dapat mengabsorpsi mineral dan matriks tulang. Yang berikut adalah sendi.
Hubungan antar tulang disebut artikulasi. Agar artikulasi dapat bergerak, diperlukan struktur khusus yang disebut sendi. Dengan adanya sendi, membantu mempermudah gerakan. Sendi yang menyusun kerangka manusia terdapat di beberapa tempat. Terdapat 3 jenis hubungan antar tulang, yaitu sinartosis, amfiartosis, dan diartosis. Yang pertama, sinartosis atau suture, disebut juga dengan sendi mati, yaitu hubungan antara 2 tulang yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Strukturnya terdiri atas fibrosa. Artikulasi ini tidak memiliki celah sendi dan dihubungkan dengan jaringan serabut. Dijumpai pada hubungan tulang pada tulang tengkorak yang disebut sutura atau suture. Yang kedua, amfiartosis, disebut juga dengan sendi kaku, yaitu hubungan antara 2 tulang yang dapat digerakkan secara terbatas. Artikulasi ini dihubungkan dengan kartilago. Dijumpai pada hubungan ruas-ruas tulang belakang, tulang rusuk dengan tulang belakang. Yang ketiga, diartosis, disebut juga dengan sendi hidup, yaitu hubungan antara 2 tulang yang dapat digerakkan secara leluasa atau tidak terbatas, terdiri dari struktur sinovial. Terdapat 6 sendi, yaitu 1 sendi engsel, 2 sendi putar, 3 sendi pelana, 4 sendi kondyloid atau elipsoid, yang berikut sendi peluru, dan yang terakhir sendi luncur. Low back region. Low back region berfungsi untuk menegakkan atau menopang postur struktur tulang belakang manusia. Postur tegak juga meningkatkan gaya mekanik struktur tulang belakang lumbrosakral. Antara tulang belakang diikat oleh intervertebral serta oleh ligamen dan otot. Ikatan antar tulang yang lunak membuat tulang punggung menjadi fleksibel. Struktur ruas tulang punggung dikelompokkan menjadi A. Cervical atau leher terdiri dari 7 ruas. B. Thoracalis atau punggung terdiri dari 12 ruas. C. Lumbalis atau pinggang terdiri dari 5 ruas. D. Sacralis atau kelangkang terdiri dari 5 ruas. Yang terakhir coccygeus atau ekor terdiri dari 4 ruas. Invertebral disc. Pada manusia memiliki ruas tulang belakang terdapat sebuah struktur yang dibentuk oleh sejumlah tulang yang disebut vertebra atau vertebral body. Pada setiap 2 ruas vertebra terdapat sebuah bantalan tulang rawan berbentuk cakram yang disebut dengan intervertebral disc. Pada manusia terdapat 24 buah intervertebral disc. Tulang rawan ini berfungsi sebagai penyangga agar vertebra tetap berada pada posisinya dan juga memberi fleksibilitas pada ruas tulang belakang ketika terjadi pergerakan atau perubahan posisi pada tubuh. Susunan tulang rawan ini terbagi menjadi 3 bagian sebagai berikut. A. Nucleus pulposus, memiliki kandungan yang terdiri dari 14% proteoglikan, 77% air, dan 4% kolagen. B. Annulus fibrosus, mengandung 5% proteoglikan, 70% air, dan 15 kolagen. C. Cartilage endoplate, terdiri dari 8% proteoglikan, 55% air, dan 25% kolagen. Neck atau tulang leher. Tulang leher terdiri dari 7 ruas, mempunyai badan ruas kecil dan lubang ruasnya besar. Tulang-tulang yang terdapat pada leher yaitu A. Os hyoideum adalah sebuah tulang yang berbentuk U dan terletak di atas kartilago tiroida setinggi vertebra cervicalis 3. B. Cartigo thyroida. C. Prominentia laringea, dibentuk oleh lembaran-lembaran kartilago thyroidea yang bertemu di bidang median. Prominentia laringea dapat diraba dan seringkali terlihat. D. Cornus superius merupakan tulang rawan yang dapat diraba bila mana tanduk disis yang lain difiksasi. E. Cartilago
cricoidea, sebuah tulang rawan larynx yang lain, dapat diraba di bawah prominentia laryngea. F. Cartilaginous tarchiales, teraba di bagian inferior leher. G. Cincin-cincin tulang rawan kedua sampai keempat tidak teraba karena tertutup oleh isthmus yang menghubungkan lobus dexter dan lobus sinister. Glandulae thyroidea. H. Cartilage tarchialis 1 terletak tepat superior terhadap isthmus. Otot bagian leher dibagi menjadi 3 bagian, yaitu musculus plastisma, musculus sternocleidomastoideus, dan musculus longissimus capitis. Berikut adalah gambar sistem skeletal, bisa dilihat. Elbow atau siku. Elbow atau siku adalah suatu titik yang sangat kompleks di mana terdapat 3 tulang, yaitu humerus, radius, dan ulna. Ketiga tulang tersebut bekerja secara bersama-sama dalam suatu gerakan fleksi, ekstensi, dan rotasi. Shoulder atau bahu. Tulang-tulang pada bahu terdiri dari A. Clavikula atau tulang selangka, merupakan tulang berbentuk lengkung yang menghubungkan lengan atas dengan batang tubuh. Ujung medial ke arah tengah. Clavikula berartikulasi dengan tulang dada yang dihubungkan oleh sendi sternoclavikular. Sedangkan ujung lateralnya ke arah samping berartikulasi dengan scapula yang dihubungkan oleh sendi acromioclavikular. Sendi sternoclavikular merupakan satu-satunya penghubung antara tulang ekstremitas bagian atas dengan tubuh. B. Scapula atau tulang belikat, merupakan tulang yang berbentuk segitiga. Tulang ini berartikulasi dengan clavikula dan tulang lengan atas. Ke arah lateral, scapula melanjutkan diri sebagai acromioclavikular yang menghubungkan scapula dengan clavikula. Sendi glenohumeral merupakan penghubung antara tulang lengan atas dengan scapula. Otot bahu hanya meliputi sebuah sendi saja dan membungkus tulang pangkal lengan dan scapula. A. Musculus deltoid atau otot segitiga. Otot ini membentuk lengkung bahu dan berpangkal di bagian lateral clavikula atau ujung bahu, scapula, dan tulang pangkal lengan. Fungsi dari otot ini adalah mengangkat lengan sampai mendatar. B. Musculus subscapularis atau otot depan scapula. Otot ini dimulai dari bagian depan scapula menuju tulang pangkal lengan. Fungsi dari otot ini adalah menengahkan dan memutar humerus atau tulang lengan atas ke dalam. C. Musculus supraspinatus atau otot atas scapula. Otot ini berpangkal di lekuk sebelah atas menuju ke tulang pangkal lengan. Fungsi otot ini adalah untuk mengangkat lengan. D. Musculus infraspinatus atau otot bawah scapula. Otot ini berpangkal di lekuk sebelah bawah scapula dan menuju ke tulang pangkal lengan. Fungsinya memutar lengan keluar. E. Musculus teres major atau otot lengan bulat besar. Otot ini berpangkal di siku bawah scapula dan menuju tulang pangkal lengan. Fungsinya bisa memutar lengan ke dalam. F. Musculus teres minor atau otot lengan bulat kecil. Otot ini berpangkal di siku sebelah luar scapula dan menuju tulang pangkal lengan. Fungsinya memutar lengan keluar. Musculoskeletal disorders. Musculoskeletal disorders adalah kondisi di mana bagian dari sistem otot dan tulang mengalami masalah atau sakit. Penyakit ini terjadi akibat bagian tubuh meregang terlalu jauh, mengalami tubrukan secara langsung, ataupun karena kegiatan lainnya yang mengakibatkan kesalahan pada sistem otot dan tulang. Musculoskeletal disorders dapat terjadi pada low back region, intervertebral disc, neck, elbow, maupun shoulder. Penyakit lain yang berhubungan dengan muskuloskeletal yaitu gout atau asam urat, osteoporosis, kanker tulang, primary fibromyalgia, dan lain-lain.
Sekian materi yang saya jelaskan, semoga bermanfaat. Terima kasih.